Malam turun perlahan di atas pulau timur. Angin dari Laut Sawu menyapu perbukitan kering, melewati desa-desa kecil yang selama baru badbot hidup dalam sunyi. Tapi tanah ini sebenarnya tidak pernah benar-benar tenang. Ia hanya terbiasa menahan luka. Selama lebih dari 400 tahun, wilayah yang kita kenal sebagai Timor Timur berada di bawah bayang-bayung kekuasaan Portugal. Sebuah koloni yang jauh, seringkali dilupakan dan dibiarkan hidup seadanya. Sekolah sangat sedikit, jalanan hampir tidak ada. Rakyat tumbuh dalam tradisi, doa, dan kesabaran yang sangat panjang. Namun, pada tahun 1974, dunia berubah. Di Eropa, rezim otoriter Portugal runtuh oleh revolusi anyelir. Efeknya terasa hingga ke ujung dunia. Koloni-koloni dilepas begitu saja, tanpa rencana matang, tanpa persiapan yang memadai. Di Timor Timur, kekosongan kekuasaan ini menciptakan sesuatu yang berbahaya. Harapan sekaligus ketakutan. Partai-partai politik lahir dengan sangat cepat. Ada yang ingin merdeka sepenuhnya. Ada yang merasa lebih baik tetap bersama Portugal. Ada pula yang percaya bahwa masa depan mereka lebih aman jika bergabung dengan Indonesia. Perbedaan pendapat ini dengan cepat berubah menjadi kecurigaan. Dan kecurigaan dalam waktu singkat berubah menjadi kekerasan. Tahun 1975, perang saudara pecah. Saudara melawan saudara, desa melawan desa. Darah pertama tumpah di tanah Timor, bukan karena penjajah dari luar, tetapi karena perpecahan dari dalam. Di tengah kekacauan itu, salah satu faksi terbesar, Fretiline, secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur. Sebuah negara lahir di atas kertas, namun bahkan belum sempat bernapas. Sementara itu, Indonesia yang saat itu berada di bawah bayang-bayang ketegangan Perang Dingin memandang situasi di Timor Timur sebagai ancaman geopolitik. Kekhawatiran akan penyebaran paham komunisme di depan pintu rumahnya jauh lebih besar daripada keinginan untuk mendengar suara rakyat kecil di timur jauh itu. Dan keputusan pun diambil. Tanggal 7 Desember tahun 1975, fajar belum sempurna ketika suara pesawat tempur memecah keheningan langit Dili. Operasi Seroja dimulai. Pasukan Indonesia mendarat dari laut dan udara. Pelabuhan direbut. Ibu kota jatuh hanya dalam hitungan jam. Bagi sebagian orang, peristiwa ini disebut sebagai integrasi. Sebuah penyatuan kembali dengan saudara serumpun. Namun, bagi yang lain, hari itu adalah awal dari penderitaan yang sangat panjang. Tahun-tahun berikutnya adalah masa yang jarang tercatat dengan jujur dalam buku sejarah resmi. Operasi militer terus menyisir desa-desa di pedalaman. Perlawanan bersenjata muncul dari hutan dan pegunungan. Pasukan gerilya Valintil, sayap militer Fretiline bertahan dengan senjata seadanya, sementara rakyat sipil terjebak di tengga-tengga konflik. Penderitaan tidak hanya datang dari ujung senjata. Kelaparan datang tanpa suara, merenggut nyawa di desa-desa terpencil. Wabah penyakit menyusul tanpa ampun. Banyak sekali orang yang meninggal tanpa pernah tercatat namanya, tanpa pernah mendapat pengakuan atas penderitaan mereka. Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia, namun ia tak pernah benar-benar menjadi rumah yang damai. Dunia internasional sebagian besar memilih diam. Beberapa negara adidaya bahkan memberikan dukungan terselubung pada Indonesia demi menjaga stabilitas kawasan di era Perang Dingin. Sebagian lagi pura-pura tidak melihat, tapi luka tidak pernah bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, luka itu meledak di depan mata dunia. Tahun 1991, di sebuah pemakaman bernama Santa Cruz di Dili. Sebuah prosesi pemakaman berubah menjadi demonstrasi pro kemerdekaan. Suara tembakan tiba-tiba menghema. Anak-anak muda berlari panik. Bendera dikibarkan dan peluru menghentikan langkah mereka satu persatu. Kali ini, dunia tidak bisa lagi berpaling. Jurnalis asing yang kebetulan berada di sana berhasil merekam segalanya. Gambar-gambar kekerasan itu tersebar ke seluruh dunia.
Timur-Timur bukan lagi sekadar bisikan di koridor diplomatia, telah menjadi jeritan internasional yang memilukan. Tahun demi tahun berganti, tekanan diplomatik terhadap Indonesia terus meningkat. Namun, perubahan sejati justru tidak datang dari luar, melainkan dari dalam negeri sendiri. Pada tahun 1998, krisis ekonomi dahsyat melumpuhkan Indonesia. Demonstrasi mahasiswa besar-besaran pecah di mana-mana. Presiden Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade akhirnya lengser dari jabatannya. Indonesia memasuki era baru. Reformasi, Presiden baru B.J. Habibie dihadapkan pada sebuah keputusan yang tak pernah dibayangkan oleh para pendahulunya. Masalah Timur-Timur bukan lagi sekadar soal kedaulatan wilayah, tapi sudah menjadi soal harga diri dan masa depan Indonesia di mata dunia. Sebuah tawaran yang berani pun diberikan kepada rakyat Timur-Timur, menerima otonomi luas di dalam Indonesia atau berpisah untuk selamanya. Rakyat Timur-Timur akhirnya diberi sesuatu yang selama ini telah dirampas dari mereka, hak untuk memilih nasibnya sendiri. Tanggal 30 Agustus tahun 1999, matahari terbit dengan penuh kegelisahan. Rakyat berjalan kaki dari desa-desa terpencil menuju tempat pemungutan suara. Orang tua, anak muda, yang sehat, yang sakit semua, datang untuk memberikan suara mereka. Jari-jari mereka gemetar saat mencelupkan ke tinta, bukan hanya karena takut pada aparat, tetapi karena takut pada apa yang akan terjadi setelah pemungutan suara selesai. Dan ketakutan itu terbukti nyata. Hasil referendum diumumkan, 78,5% rakyat Timur-Timur memilih merdeka. Suara rakyat begitu jelas, begitu lantang, hingga tak bisa lagi disangkal. Namun, malam itu juga, Timur-Timur terbakar. Milisi bersenjata pro-integrasi yang diduga didukung oleh elemen militer bergerak dengan brutal. Rumah-rumah dibakar, gereja-gereja dijarah, sekolah dihancurkan. Tangisan anak-anak bercampur dengan asap hitam yang membubung ke langit. Ratusan ribu orang terpaksa mengungsi ke pegunungan atau dipaksa menyeberang ke wilayah Timor Barat. Yang tertinggal hanya bisa hidup di antara puing-puing, menunggu dunia untuk bertindak. Kali ini, tekanan internasional benar-benar memuncak. Pasukan penjaga perdamaian internasional akhirnya mendarat di Timur-Timur. Kekerasan perlahan mereda, menyisakan pemandangan kehancuran dan trauma yang begitu dalam. Di bawah administrasi sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timur-Timur mulai belajar untuk berdiri dari nol, tanpa infrastruktur, tanpa ekonomi yang berjalan, tanpa sistem pemerintahan yang mapan. Namun, dengan satu hal yang masih tersisa, tekad yang membaja untuk membangun sebuah bangsa. Tanggal 20 Mei 2000, sebuah bendera baru dikibarkan di Dili. Air mata jatuh di pipi banyak orang, bukan karena kesedihan, tetapi karena sebuah kelegaan setelah menahan derita yang terlalu lama. Timor-Leste resmi lahir sebagai negara merdeka. Kelahirannya bukan dari kemenangan militer yang gemilang, melainkan dari ketahanan luar biasa umat manusia, dari rakyat kecil yang berani memilih masa depan mereka, meskipun harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Hari ini, luka-luka masa lalu itu mungkin belum sepenuhnya sembuh. Namun setiap langkah yang diambil di tanah Timor mengingatkan kita pada satu hal penting. Kemerdekaan bukanlah sebuah hadiah, ia adalah harga dari keberanian untuk memilih. Dan sejarah akan selalu mengingat mereka yang berani menentukan nasibnya sendiri, bahkan ketika seluruh dunia gemetar menyaksikannya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.